المبروك عليه مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Nasrul Ibad halaman 39 wal maqalatu tsalitsatu wal 20 al-nah. 13 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi takum bil khair. Wal maqalatu tsalitsatu wal 20 qala Umar radhiyallahu anhu ra'aitu jami'al akhillai ay al-asdiqai falam ara qalilan afdala min hifdzil lisani wa kam baina 'abdin sakata tasawunan 'anil kibri wal ghibati wa baina 'abdin sakata li istila'i sultanil haibati 'alaihi wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdala minal wara'i. Qala Ibrahim ibn Adham al-wara'u tarku kulli syubhatin amma tarku ma la yanfa'uka fa huwa tarkul futulati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah qul wari'an takun a'badan nasi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu salisatu wal isruna qala Umar radhiyallahu anhu ra'aitu jami'al akhilla ay al-asdiqa falam ara khalilan afdala min hifzil lisan. Wal maqalatu salisatu wal 20, dan adapun maqalah yang ke-23. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yakni telah berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau bilang ra'aitu jami'al akhillah, aku telah melihat jami'al akhillah, yakni banyaknya kawan. Aku telah melihat seluruh kawan. Ay al-isdiqai, yakni teman-teman. Aku lihat teman-teman. Falam ara khalilan, dan tidaklah aku melihat seorang kawan afdola min hibzil lisan, yang lebih utama daripada menjaga lisan.
Jadi di antara yang dia lihat kawan-kawan, teman-teman, tidak ada yang lebih utama di antara teman-teman dan kawan itu kecuali adalah dengan menjaga lisan. Ya, Masya Allah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi selamatnya manusia adalah dengan menjaga lisan. Kata Nabi dalam satu hadis, ma khalaqallahu ta'ala fil insan. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia afdolu min lisan, yang lebih utama daripada lisan. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia. Anggota-anggota tubuh dalam diri manusia itu tidak ada afdolu yang lebih utama minat lisan daripada lisan. Tidak ada. Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Lisan ini bisa memasukkan orang ke dalam surga, tapi lisan juga bisa menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka. Insyaallah. Nah sekarang teman yang terbaik itu yang paling utama adalah mampu menjaga lisan kita. Jadikan lisan ini menjadi lisanun zakirun. Tidak keluar daripada lisan ini kecuali kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Enggak keluar dari mulut ini kecuali kalimat-kalimat yang baik. Makanya belum sempurna iman seseorang, mohon maaf ini. Belum dikatakan sempurna imannya seseorang. Walaupun secara ibadah orang ini bagus ibadahnya. Malam tahajud, pagi duha, Senin Kamis puasa, baca Quran tiap hari. Bagus nggak? Tapi ternyata mulutnya kasar. Ternyata mulutnya tidak mampu menjaga lisannya. Sering menceritakan orang, sering menfitnah orang. Kasirul kalam, banyak ngomong. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang menyebabkan hancurnya amal seseorang. Karena banyaknya belum sempurna iman kita. Walaupun jidat kita hitam, walaupun puasa kita jangan lagi Senin Kamis, puasanya puasa Nabi Daud, bagus nggak tuh? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Walaupun ibadahnya luar biasa, tapi dia nggak mampu menjaga lisan, maka dia bukan teman yang terbaik buat kita. Justru dia akan menghancurkan daripada amal ibadah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berbicara dengan yang baik, aw liyasmut, atau jauh lebih baik apa? Ya. Itu tanda orang yang beriman. Gak banyak ngomong. Ya, sebab kata Nabi dalam lain hadis, orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya enggak ada tempat kecuali adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita. Itu yang paling utama. Ya. Jaga lisan kita, dan dia adalah teman yang terbaik buat kita. Diam di sini bukan berarti dia diam tidak pernah bicara, bukan itu maksudnya. Diam di sini adalah dia tidak berbicara, dia dengan kata-kata yang batil, paham ya?
Diam di sini bukan berarti dia nggak ngomong sama sekali, bukan. Diam di sini adalah nggak keluar dari mulutnya kecuali kalimat thayyibah. Masya Allah, ya berat memang itu. Apalagi model kayak kita, romannya pengen apa? Ngomong aja kita, ya bahaya ini, Masya Allah. Wa kam baina abdin, dan berapa banyak, kata Sayyidina Umar, kata pengarang ini, wa kam baina abdin, berapa banyak di antara seorang hamba sakata, yang diam dia, tasawuna anil kizbi wal ghibah, karena dia ingin berusaha melindungi dirinya daripada kizbi wal ghibah, daripada dusta dan juga daripada bohong. Wa baina abdin sakata, dan berapa banyak mereka itu diam hanya karena apa? Li istila'i sultanil haibati alaih, karena untuk memberikan kekuasaan kepada penguasa yang menakutkan atasnya. Berapa banyak di antara kita ini belajar kita untuk mudah-mudahan termasuk orang-orang yang apa? Yang sakata tasawuna anil gizbi wal ghibah, yang mampu melindungi dirinya daripada perkataan-perkataan dusta dan juga perkataan-perkataan ghibah. Masuk kita termasuk golongan itu, insya Allah. Jangan. Sering saya sampaikan, amal kita tidak akan punya nilai di sisi Allah. Sholat yang kita kerjain, puasa yang kita kerjain, ibadah yang kita kerjakan sebegitu hebatnya, alangkah ruginya nanti ketika yaumul kiamah ternyata amal-amal itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Rugi kita, serugi-rugi. Ketika kita tanya, ya Allah, mana pahala sholat saya? Ya Allah, mana pahala puasa saya? Mana pahala umrah saya? Mana pahala ngaji saya? Kita tanya sama Allah, tapi ternyata Allah bilang sholat yang kamu kerjakan, puasa yang kamu lakukan, ibadah yang sudah kamu kerjakan, tidak ada yang mempunyai nilai di sisiku, kata Allah. Rusak amal. Siapa yang merusak? Orang lain. Bukan istri kita yang merusak amal kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita. Tapi yang merusak itu adalah justru diri kita sendiri. Apa yang merusak itu? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Ini yang merusak amal ibadah kita. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi tidak ada aku temukan, katanya, teman yang paling utama kecuali adalah fi hifzil lisan, di dalam mampu menjaga apanya? Lisannya. Insyaallah orang yang bisa menjaga lisan, temannya banyak kan? Iya. Wa ra'aitu jami'an libasi falam ara libasan afdalu minal wara. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bilang, apa kata beliau? Wa ra'aitu, dan aku telah melihat, jami'an libas, seluruh pakaian. Aku lihat tuh semua pakaian itu ternyata falam ara libasan, dan ternyata aku tidak melihat pakaian afdala minal wara, yang lebih utama daripada wara, apik. Jadi apik itu merupakan pakaian yang paling utama. Batik boleh mahal harganya, sutra beli 100 juta, kalau batik namanya 100 juta. Pakaian yang terbaik kita pakai, tapi ternyata kita tidak ada sifat warok di dalamnya. Paham tuh? Maka itu bukan yang terbaik.
Jadi waro adalah merupakan pakaian yang terbaik bagi seorang mukmin. Baik dia laki-laki maupun perempuan, harus ada sifat waro. Waro ini kata orang dulu maaf, penuh dengan kehati-hatian. Kata Imam Ibrahim bin Adham, apa kata beliau? Qala Ibrahim bin Adham, al-wara tarku kulli subhan. Yang disebut dengan sifat waro itu, hati-hati itu, tarku kulli subhatin, adalah mampu meninggalkan setiap perbuatan yang subhat. Khaufan liwuqu'il muharramat, dia tinggalkan pekerjaan yang subhat karena dia takut terjatuh di dalam perbuatan yang haram. Dia tinggalin, bukan yang haram ditinggalin, yang apa? Yang subhat. Subhat ini satu kondisi keadaan yang belum jelas kedudukan hukumnya. Kalau yang namanya halal jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram juga jelas. Ini halal, ini haram, jelas, baik dari Al-Quran, baik dari hadis Nabi. Tapi ada satu kondisi, satu keadaan yang belum jelas, samar dia. Mau dibilang halal belum tentu kehalalannya, mau dibilang haram juga belum tentu keharamannya. Subhat. Ya. Nah, orang yang waro ini mampu meninggalkan perkara yang subhat. Dulu pernah ada cerita kita di majelis ini. Ada seorang anak muda namanya Idris. Namanya siapa? Idris. Idris ini anak muda yang sedang menuntut ilmu di Gaza, Palestina sana. Nah, ketika dia sedang menuntut ilmu belajar, satu masa dia sedang bermain. Ketika dia sedang bermain di pinggir jalur sungai Gaza. Nah, dia mainlah di situ dengan teman-teman yang lainnya. Ketika dia sedang bermain, dia lihat di aliran sungai Gaza itu ada buah apel mengalir di laut itu, di sungai itu. Kemudian ini Idris, anak muda ini ambil itu buah apel tersebut. Kemudian dia bersihkan. Karena ada di sungai, aliran sungai, diambil aja Pak, dia dibersihin. Kemudian dia makan. Ya, dia makan sama dia. Ketika dia makan segigit, dua gigit, dimakan yang ketiga, digigitan yang ketiga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apel siapa ya? Ini halal apa enggak ya? Ini haram apa enggak ya? Berhenti, dia udah habis belum? Baru 3 gigitan dia. Astagfirullahaladzim. Pulang, nangis. Dipikirin sama dia. Ya Allah, ini halal apa enggak? Ini haram apa enggak? Ya Allah, ini kalau haram, bagaimana ini? Saya sedang menuntut ilmu. Bagaimana mungkin bisa ilmu masuk kalau perkara-perkara masuk ke dalam diri saya yang haram? Masya Allah, nangis Pak. Dipikir, kalau kita nangis apa enggak begitu? Astagfirullahaladzim. Sehari, 2 hari, 3 hari dia pikirin, dia renungin, gak bisa tidur gara-gara itu. Akhirnya dia putuskan, saya harus cari sumber apel ini dari mana. Saya akan minta maaf sama yang punya. Saya minta dihalalin sama yang punya. Allahu Akbar. Nah, sekarang di mana dia mesti carinya? Karena dia dapat di aliran sungai, akhirnya dia telusurin tuh sepanjang sungai itu. Terus diikutin. Ya, 1 kilo, 2 kilo, sampai berkilo-kilo. Alhamdulillah, girangnya bukan main. Apa? Dia lihat di pinggir daripada sungai itu ada pohon apel. Itu dia pohon apel. Yakinlah dia bahwa apel itu dari
pohon itu jatuh kemudian terbawa oleh air. So, girang bener dia. Ketemu pohonnya, sumbernya ada. Tinggal satu, dia punya pohon siapa ya? Saya masa minta maafnya sama pohon. Akhirnya dia cari, siapa kira-kira pemilik pohon ini? Sementara itu sepi sunyi, ya namanya gurun, Timur Tengah, Palestina. Susah nyari orang. Dia lihat ada orang tua di sana sedang macul. Ada sawah di sana sedang macul diparadin sama si Idris ini. Kemudian Idris tanya sama orang tua itu, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mohon izin Pak, boleh saya bertanya? Iya, ada apa anak muda? Begini Pak, Bapak orang sini bukan Pak? Iya. Orang asli sini Pak? Iya. Kalau memang Bapak orang sini, boleh nggak Pak saya tanya? Berarti Bapak tahu dong semua yang ada di tanah sekitar sini semua. Ya, ini pohonnya, ini itu. Oh iya, tahu saya semua. Di tanah siapa, ini siapa, saya tahu. Pak, izin Pak, itu di pinggir sungai ada pohon apel siapa Pak? Oh itu pohon apel saya, satu-satunya itu yang saya tanam. Itu saya yang tanam, saya yang rawat, saya yang segala macam. Punya Bapak Pak? Ya, alhamdulillah. Akhirnya Allah pertemukan juga. Kenapa? Dikeluarinlah apel itu yang bekas diapain? Yang bekas dimakan tadi dikeluarin sama si Idris ini. Nah, itu apel apa? Ya itulah Pak, saya ini dari tempat yang jauh Pak. Satu masa beberapa hari yang lalu saya sedang main, kemudian saya lihat di aliran sungai ada buah apel. Apelnya saya ambil, saya makan. Akhirnya saya berhenti makan karena saya takut ini, ya, apakah ini halal atau ini haram. Makanya saya cari berkilo-kilo Pak. Saya jalan sejauh mungkin dari satu kampung ke kampung, akhirnya saya ketemu. Dan sekarang saya ketemu pemilik pohon apel itu, dan saya yakin ini adalah jatuhnya dari pohon itu. Terus apa maksudmu? Iya, saya datang jauh-jauh, saya hanya ingin minta dihalalkan. Saya hanya minta dimaafkan, ya, agar apel ini yang sudah saya makan jadi halal hukumnya. Saya mau minta maaf dan saya mau minta dihalalkan. Begitu. Apa kata orang tua itu? Anak muda, maaf, saya tidak halalkan. Begitu katanya. Saya tidak maafkan. Pak, saya jauh-jauh pengen minta dimaafin Pak, pengen dihalalin, enggak. Atau mungkin saya bayar Pak, buah apel ini 2 kali lipat, kalau perlu 10 kali lipat, yang penting Bapak halalkan supaya makanan yang sudah saya masuk ini ke dalam perut saya menjadi halal. Saya sedang menuntut ilmu Pak, saya khawatir makanan yang haram ini. Enggak, saya enggak halalkan, saya tidak ridhoi. Atau begini Pak, saya lihat Bapak bekerja sini sendirian, bolehkah saya bantu Bapak 1 bulan saya bekerja pacul, nggak usah digaji, yang penting saya diapain? Dihalalkan makan ini. Enggak. Nangis ini Idris, kemudian tanya, harus bagaimana saya harus bisa mendapatkan kehalalan dan maafkan? Enggak ada. Saya tidak akan repot dan saya tidak akan halalkan ini apel, kecuali satu. Engkau harus kawin dengan putri saya. Begitu. Engkau harus kawin dengan putri saya. Tapi saya masih belajar, saya belum punya pekerjaan, saya nggak mau tahu. Pokoknya syaratnya itu saja kalau mau dihalalkan. Akhirnya dia pikir, oh ya udah baik dah Pak, kalau memang itu yang penting dihalalkan, Bapak bisa menerima saya. Tapi kamu harus ingat, sedini mungkin saya bicara sama engkau. Engkau akan saya kawinkan dengan putri saya satu-satunya, anak saya satu-satunya. Saya sangat sayang sama dia. Tapi memang dia punya kekurangan. Matanya buta. Buta matanya Pak dia. Telinganya budek. Kemudian tangannya pun dua-duanya lumpuh. Kakinya pun juga tidak bisa berjalan. Mikir juga nih Idris. Oh, ini romannya orang kagak. Iya.
Itu saya sampaikan sama engkau. Pak, kalau memang itu persyaratan Bapak untuk menghalalkan apel saya yang saya makan, apapun kondisi putri Bapak, saya siap. Masya Allah. Kamu siap? Siap. Baik, saya halalkan itu. Kemudian dinikahkanlah dia, dikawinkanlah dia. Nah, setelah kawin, kamu sudah resmi menjadi menantu saya dan kamu menjadi suami daripada anak saya. Silakan, kamu masuk ke kamar, temuin. Oh, saya sudah bilang sama anak saya bahwa nanti ada suamimu yang akan datang. Baik, dah masuklah dia dalam kamar. Itu ada kamar 2. Nomor kamar 1 itu dia, istrimu. Jangan kamar 2, itu bini saya. Gitu. Akhirnya dia pun datang, dia ketok pintu karena dia santri. La tadkhulu qabla salam. Dia nggak akan masuk sebelum ngucapin apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dia ketok. Tahu-tahu ada yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salah kamar nih. Balik. Pak, maaf. Kayaknya salah kamar, Pak. Enggak betul itu. Masuk saja kamu ke sana. Enggak, Pak. Betul itu. Isi kamu. Akhirnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Ya, silakan. Masuklah dia ke dalam kamar itu. Setelah dia masuk, subhanallah, kaget dia. Di dalam kamar itu ada seorang gadis muda, cantiknya luar biasa, Masya Allah. Bapak tahu Luna Maya? Pas dia masuk, dia lihat ada sosok perempuan muda cantiknya luar biasa. Iya, sedang berdiri, kakinya ini, tangannya semua. Lah, akhirnya tuh orang berjalan menemui. Saya istrimu, cium tangan dia, semua segala macam. Allah, dibohongin dia sama orang tua tadi, sama mertua dia itu. Katanya buta. Kok melek ini? Katanya budek, kok dia bisa jawab salam? Katanya nggak bisa jalan, ini marahin saya. Kemudian tangannya cium tangan sama saya. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Kalau begini mah dari tadi mau ini. Iya, astagfirullahaladzim. Akhirnya dia balik, dia temuin bapaknya, mertuanya. Apa Pak, mohon maaf, kenapa Bapak bohongin saya? Kenapa Bapak bilang anak Bapak itu buta, matanya butek, telinganya, tangannya tidak bisa memegang, kakinya tidak bisa berjalan. Padahal anak Bapak begitu sempurnanya. Kenapa Bapak membohongi saya? Nah, ini anak saya satu-satunya. Saya terlalu sayang sama dia, dia terlalu cantik. Makanya saya takut kalau seandainya anak saya ini diambil oleh orang lain. Saya pengen pendampingnya menjadi pendamping yang baik. Betul matanya, dia bisa melihat, maksud saya buta, dia buta dengan melihat perkara-perkara yang dilarang dan diharapkan oleh Allah. Dia buta, dia nggak pernah dengar ada suara-suara yang diharamkan oleh Allah. Tangan dia nggak pernah berbuat menyentuh dari perkara yang haram. Kakinya aku terlalu sayang. Aku ingin kawinkan dia kepada anak yang orang yang terbaik dan aku yakin engkau adalah orang yang baik. Kenapa? Karena engkau betapa berusahanya minta dihalalkan dan dimaafkan. Makan satu apel saja engkau begitu takutnya, khawatirnya engkau dengan keharaman itu. Kalau bukan orang yang baik, nggak mungkin melakukan yang seperti ini. Aku yakin engkau orang yang baik, katanya. Masya Allah. Tuh,
Makanya akhirnya kawin dia, berumah tangga dia, kemudian lahirlah seorang bayi dari kedua suami istri ini. Dan bayi yang lahir itu dikasih nama dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itulah Imam. Jadi bayinya itu Imam Syafi'i. Jadi wajar kalau bayi itu adalah bayi yang hebat. Imam Syafi'i hebat gak? Wajar kalau Imam Syafi'i ini lahir dari menjadi orang yang hebat. Karena dia keluar dari rahim yang luar biasa. Dan suaminya juga, ayahnya juga yang luar biasa. Apik. Tuh, minta dihalalin. Waro namanya. Ya. Wara'aitu jami'al libas. Aku sudah lihat. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, aku telah melihat jami'al libas, semua pakaian-pakaian yang indah, semua aku lihat. Tapi falam ara libasa, tapi aku belum pernah lihat ada satu pakaian dalam diri itu afdhala minan wara, yang lebih afdal daripada sifat apa? Wara. Jadi wara itu merupakan apa? Pakaian dari orang yang beriman. Insya amma tarku ma la yanfa'uka fa huwa tarkul fudala. Adapun katanya meninggalkan sesuatu yang tidak memberimu manfaat, maka itu adalah meninggalkan sifat berlebihan. Itulah waro. Ya, perkara-perkara yang enggak manfaat bukan yang haram nih. Ya, omongan yang enggak ada manfaatnya, perbuatan yang enggak ada manfaatnya, enggak dikerjain sama dia. Orang waro gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, ya, kepada Sayyidina Abu Hurairah. Apa katanya? Kun wari'an takun badan naus. Jadilah kamu orang yang apa? Wara. Jadilah kamu orang yang wara, takun badan nas, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang paling banyak dalam beribadah. Subhanallah. Luar biasa. Wa ra'aitu jami'a al-mani falam ara malan afdhala minal qanaa'ah wa hiya tarkut tatallu'i ilal mafqudi wal istighna'i bil mawjud. Kata Sayyidina Abu Bakar yang ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau bilang wa ra'aitu jami'al mal, aku telah melihat seluruh harta. Nah, aku udah lihat harta dalam bentuk apa saja, mau dinar, mau dirham, mau apa saja harta, baik dalam bentuk uang, baik dalam bentuk emas dan lain sebagainya. Wa ra'aitu jami'al mal, aku telah melihat seluruh harta. Falam ara malan, tapi aku belum pernah melihat harta afdhala minal qanaa'ah, yang lebih utama, yang lebih mulia daripada sifat apa? Qanaa'ah. Qanaa'ah adalah harta yang paling terbaik. Ya, qanaa'ah. Wa hiya tarkut tatalui ilal mafqudi wal istighna'i bil mawjud. Qanaa'ah itu adalah katanya tidak terpikat dia kepada sesuatu yang tidak ada dan merasa cukup dengan yang ada. Enggak silo melihat yang orang punya. Paham ya? Dan dia bersyukur dengan apa yang dia punya. Qanaa'ah tuh ya, dengan apa yang Allah berikan sama dia, alhamdulillah gitu. Dia selalu lihat, bersyukur, alhamdulillah, mau kecil ke, mau banyak, mau besar ke, mau sedikit ke, mau banyak ke, apa yang telah Allah berikan sama dia, dia terima dengan hati yang lapang. Ya, dia terima dengan hati yang lapang. Nah ini, qanaa'ah itu adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat. Apa yang telah Allah berikan sama dia, itulah yang terbaik buat dia. Makanya orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat, itulah orang yang sangat Allah sayang kepada dia. Allah cinta kepada dia. Sampai-sampai Allah berjanji, jikalau ada orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah,
la in syakartum la azidannakum. Aku akan tambah nikmat-nikmat itu, kata Allah. Kalau dia pandai apa? Bersyukur. Sekecil apapun yang aku berikan, alhamdulillah. Sesedikit apapun yang aku berikan, dia alhamdulillah. Jangan lagi banyak, sedikit aja alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk bisa seperti itu? Bisa mensyukuri dan menerima apa yang ada yang telah Allah berikan. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau kamu pengen jadi yang seperti itu, punya sifat qanaah, supaya pandai bersyukur, apa kata Nabi? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kamu orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu lihat orang yang ada di atas. Lihatnya kemana? Lihatnya ke bawah. Lihat ke bawah. Betul kita susah, tapi ternyata kita lihat ke bawah. Ada orang yang lebih susah lagi sama kita. Ada nggak yang lebih susah dari kita? Kita memang sakit, tapi kita lihat, ya Allah, iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Ternyata masih banyak orang. Nah, disitulah ada sifat qanaah, dan itu adalah harta yang paling termahal untuk seorang mukmin. Dia sudah lihat harta segitu banyaknya, dinar, dirham, uang ini apa ini, semua udah dia lihat. Ternyata tidak ada yang paling berharga kecuali adalah sifat qanaah. Itulah harta yang paling berharga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wira'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara', maka niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah. Wa kun qani'an takun asqarun nas. Jadilah engkau orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling pandai apa? Bersyukur. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu. Takun mukminan, niscaya engkau akan menjadi orang yang beriman. Wa ahsin mujawarata an jawaraka, dan berbuat baiklah di dalam hidup bertetangga kepada orang-orang yang menjadi tetanggamu. Takun musliman, maka itu jadilah kamu menjadi muslim yang baik. Wa aqillud dhahika fa inna kasratad dhahika tumitul qalba. Dan sedikitkanlah oleh kamu ad-dhahik, tertawa. Dikitin apa? Tertawa. Ya, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik, karena sesungguhnya orang yang suka banyak tertawa itu tumitul qalba, akan menyebabkan matinya hati seorang mukmin. Ya, masya Allah. Wa ra'aitu jami'al birri ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Situ dulu deh. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Ya, masya Allah. Ini perkataan siapa? Umar ibnul Khattab. Ya, masya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu iza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin,
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء اللهم احفظنا وإياه في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وزعيد وزباغ ومن شر كل شر إنك على كل اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى وأعذنا من مجيبة الندامة في الحل والمال إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وعلى رضا أسرفنا فتب علينا تغسل كل هوبا واستر لنا الراتي وآمن رواتي واغفر لدينا ربي ومولودنا والآل وسائر الخلان وكل ذي أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى نظر بزول صلى وسلم عليه عبد العبد وآله وصحبه سيسوبي والحمد لله بالبدء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.